الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان ويتخبرنا عن المعادي وعن عادي وعن إرمي دامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمة فما يبقين من سبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حرم أدى الأعادي إليها مرضي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم مرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي تتلوها حفاظا من حر نار الأضاء أطفأت حرنا من وردها شبمي كأنها الحوض تابية الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق الفهم قد ذكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib, para asatid, para sepuh, para hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan zahir dan batin, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dan kelak kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang alhamdulillah pada malam kesempatan kali ini kita semua masih dikehendaki oleh Allah berada di majelis yang mulia, majelis yang penuh barokah, bersama-sama mengingat Allah dan Rasulnya melalui qasidah burdah. Dan saatnya sekarang kita bersama-sama menuntut ilmu Allah, menuntut ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Mudah-mudahan dengan ilmu ini kita mendapatkan ridha dari Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Maghalatur Rabi'ah. Magalah pada malam hari ini sampai ke magalah yang keempat, masih pada bab yang ke-8. Al-Maghalatur Rabi'ah, magalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Sayyiduna Utsman radhiyallahu annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, alamatul arifin thamaniyatu asya, qalbuhu ma'al khawfi war raja, walisanuhu ma'al hamdi wa thana, wa ainahu ma'al haya wal buka, wa iradatuhu ma'at tarki war ridha, yakni tarkud dunya wa talabur ridha maulahu. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, alamatul arifin, tanda-tanda orang yang arif billah. Arifin, arif billah, orang yang tahu akan Allah, orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Samaniyatu asya, tanda-tandanya ada 8 macam. Qalbuhu ma'al khawfi war raja. Yang pertama, hatinya, yaitu hati orang yang arif billah, orang-orang yang arifin, ma'al khawfi war raja, senantiasa ada rasa takut dan juga ada harapan. Ya, orang yang arif billah, mereka yang arifin, hatinya senantiasa ada rasa takut kepada Allah dan juga ada harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus senantiasa ada. Al-khawf dan roja ibarat 2 sayap yang ada di burung. Jikalau burung itu ingin terbang bebas kemana-mana, maka harus ada 2 sayap. Begitu pula kita manusia ingin selamat bahagia dunia maupun akhirat, maka harus ada 2 poin. Apa itu? Al-khawf war roja, rasa takut kepada Allah dan harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslul khawf, lalu apa itu khawf? Khawf itu kalau dalam segi bahasa adalah takut. Khawfun, takut.
Wa aslul khaufi ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa gahrih. Khauf atau takut itu adalah pengetahuan hati tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tahu. Apa yang diketahui? Kebesarannya Gusti Allah, kekuasaannya Gusti Allah. Wa ginahu an jami'i khalqih, dan tidak butuh dari seluruh makhluknya, itulah Allah. Ya, Allah tidak butuh sama makhluk, justru makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syadid iqabihi liman asah, dan hatinya tahu bahwasanya iqab Allah, azab Allah, siksa Allah sangatlah pedih bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan takut. Tahu, ya, hatinya tahu kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Tahu bahwasanya siksa Allah sangatlah pedih. Fanasya min hadhil ma'rifah halahu wajaltu sama al-khauf. Maka dengan pengetahuan seperti itu akan muncul al-khauf, akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasamratuhul maqsuda minhu tarkul ma'asi. Lalu buah dari rasa takut, apa buahnya? Hasilnya apa? Hasilnya adalah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya tahu dan yakin bahwasanya siksa Allah sangatlah pedih, diresapi, dihayati, difikirkan betul-betul, maka muncul rasa takut kepada Allah. Kalau sudah ada rasa takut kepada Allah, akan berusaha semaksimal mungkin meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak mau diazab, tidak mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting kalau kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berusahalah ya sedikit mengerti, ya berusaha bertanya, berusaha mencari tahu apa maknanya. Ya kalau di situ maknanya tentang siksa, ya bayangkan kalau nanti kita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga muncul rasa takut. Ya kalau sudah takut, dia akan berusaha untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan al-khauf. Waslur roja, dan adapun asalnya roja, harapan. Apa itu harapan? Ya, harapan itu apa? Ma'rifatul qalbi sa'atar rahmatillah wa azimi fadlih wa jamili wa'dihi liman ata'ah. Nah sekarang roja itu artinya harapan. Yang dimaksud apa roja di sini? Hatinya tahu. Ya pengetahuan dengan hati, keyakinan dengan hati. Apa yang diketahui? Sa'ata rahmatillah, luasnya kasih sayangnya Gusti Allah. Wa azimi fadlih, dan besarnya keutamaannya Gusti Allah. Wa jamili wa'dihi, dan indahnya janji-janji Allah. Ya indahnya janji Allah liman ata'ah, bagi orang yang taat kepada Gusti Allah. Nah, sehingga roja itu pengetahuan dengan hati, keyakinan dengan hati. Apa yang diketahui? Luase kasih sayangnya Gusti Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ta'ala maha pengasih, maha pengampun. Al-Ghafur, Allah Ta'ala maha mengampuni. Ya, kasih sayangnya begitu luas, begitu lebar, keutamaannya begitu hebat, janji-janji Allah begitu indah,
bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayansha min hadhil ma'rifah, maka kalau sudah berpengetahuan seperti itu akan muncul, ya, muncul tumbuh dengan pengetahuan seperti itu, ya, halatan farohatu samar roja, akan muncul rasa gembira, rasa senang, dan itulah yang dinamakan ar-roja, harapan kepada Allah. Wis gampangnya misalnya kula sampeyan pengen ngadep ning wong siji lagi butuh-butuh ya, kita lagi butuh pengen ngadep ning wong siji, takon-takon kayak ngapa siji wong kun ku sifate, pas ditakon wajib wong kun mah khoir, wong kun mah baik bagus, ning sapa bae loman, ning sapa bae ahlan wa sahlan. Kira-kira ngerongokaken mengkononku seneng apa sedih? Seneng. Kenapa seneng? Ana harapan. Ana harapan. Wah, ya wis ya bakal wonge baik ya. Loman, wis ana harapan ki. Pengen apa bae bakal keturutan. Insya Allah. Tapi pendate wis disifati wajib wong kun mah galak. Iya, beli pandang bulu sapa bae dipisui. Nah, kira-kira seneng apa blenak? Ya blenak. Kayak pengen marah ke beli sida wis. Nah, itu namanya ar-roja. Artinya apa? Muncul di dalam hati kita rasa senang kepada Allah. Kenapa? Karena ada harapan. Walaupun dosa kita banyak, maksiat kita banyak, khilaf kita banyak, akan tetapi Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita beristighfar taubat kepada Allah, pasti salah dosa kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nah, sehingga dua sifat ini harus ada pada orang yang beriman. Pertama, rasa takut, al-khauf. Ya, rasa takut ini harus senantiasa ada. Kita sebanyak apapun ibadah, ya, munculkan rasa takut, jangan-jangan ibadah kita ini enggak diterima oleh Allah. Sebanyak apapun sedekah, jangan-jangan sedekah saya ini sia-sia, enggak diterima oleh Allah. Sehingga dia sedekah lagi, sehingga dia berusaha memperbaiki ibadahnya, berusaha memperbanyak lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ar-roja, harapan kepada Allah harus ada. Ya, namanya manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Setiap hari bermaksiat, setiap hari malaikat pencatat dosa sibuk mencatat dosa-dosa kita. Ya, jangan-jangan kita ini bukan orang yang selamat, jangan-jangan kita ini bukan orang yang bahagia. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga apa? Tumbuh tawadu, ya, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak doa kepada Gusti Allah agar diberikan keselamatan, ya, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Nah, makanya dua sifat ini harus senantiasa ada, ya, rasa takut dan juga rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, majdama ar-raja wal khaufu fi qalbi mu'min, tidaklah berkumpul ar-raja dan khauf pada hati orang yang beriman, illa a'tahullah azza wajal, kecuali Allah Ta'ala akan memberikan ar-raja, harapannya, wa ammanahu minal khauf, dan Allah Ta'ala akan berikan keamanan dari rasa takut. Ya, tidaklah berkumpul rasa takut dan juga harapan kepada Allah, kecuali akan diberikan oleh Allah apa yang diharapkan. Harapan kita apa?
harapannya banyak, diantaranya Allah Ta'ala mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita, akan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari siksa neraka. Niscaya kelak akan diselamatkan dari siksa neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diharapkan oleh orang yang beriman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang ditakuti oleh orang yang beriman, Allah Ta'ala akan memberikan keamanan dari rasa yang ditakuti oleh orang yang beriman. Amin ya rabbal. Lalu tanda orang yang arif billah berikutnya adalah walisanuhu ma'al hamdi wa thana. Lisannya, ya, mulutnya senantiasa memuja dan memuji Gusti Allah. Ya, mulutnya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendapat nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa bedanya? Yang pertama, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah yang pertama ini ketika kita mendapatkan nikmat dan kita merasakan nikmat, merasakan senang, merasakan bahagia, ya, merasakan itu benar-benar nikmat, maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang kaya-kayane kurang nikmat, ya, lamun jare kula sampean kurang akeh ka duite, ya oli duit tapi kurang akeh, maka alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Barangnya maya nikmat pada baik, cuman kadang-kadang menusa ki rewel. Baka beli akeh, ya beli katon nikmate. Nah, ya. Nah, sehingga bedanya seperti itu. Kalau misalkan dirasa nikmat yang banyak, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau kurang nikmat, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, jadi lisannya senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu tanda orang yang arif billah. Lalu berikutnya wa ainahu ma'al haya wal buka, dan kedua matanya senantiasa malu, senantiasa menangis, ya, matanya senantiasa menangis akan kesalahannya, akan dosa-dosa yang dilakukannya, akan maksiat-maksiat yang diperbuatnya, sehingga dia menyesal. Lalu dia menangis. Dan orang yang menangis atas kesalahannya ini, ya, manfaat berguna. Ya, dikatakan di dalam hadis Nabi itu tidak akan masuk neraka yang matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi usahakan, ya, minimal, ya, seumur hidup ini sekali kita menangis, bukan karena nggak punya duit, ya, tapi menangisnya karena takut kepada Allah, ya, menangisnya karena wedi ning Gusti Allah. Aja beli selamat ki kita ki, ya, aja ngelakoni dosa ki, ya, termasuk orang-orang wawis, ya, bayangkan seperti itu. Ya, agar kita menyesal, agar kita takut, agar kita bisa menangis. Bahkan kata Nabi, fa'ilam yabki fatabaka, jikalau tidak bisa menangis, maka latih dengan apa? Dengan nangis-nangisan. Ya, latih dengan nangis-nangisan baik dikit. Ya, tapi ya aja ning ngadepane wong, buatan kone ria, ya. Tengah wengi tahajud, istighfar, ya.
kita merenungi apa yang dilakukan oleh kita semua ya. Baru di situ kita berusaha untuk menangis. Beli bisa nangis, nangis-nangisan. Ya, insya Allah suwe-suwe bisa nangis. Ya, masa kenang penyakit bisa nangis. Ya, sekenang siksa neraka Allah beli bisa nangis. Ya, minimal seumur hidup sekali kita menangis agar kita mendapatkan keutamaan. Tidak masuk neraka mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya wa iradatuhu, dan kemauan orang yang arif billah, kemauan orang arifin ma'at tarki waridho, bersama meninggalkan kemauannya dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setiap manusia mempunyai keinginan, setiap manusia mempunyai angan-angan, akan tetapi tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan. Ya pengennya mah mobil sing regane 1 miliar pengennya. Ya pengennya mobil sing 1 miliar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum menakdirkan. Ya, maka bagi orang yang arif billah itu enggak masalah. Ya, dia tetap ridho kepada Allah. Dia tetap menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi yang orang alif billah keinginannya bukan berupa duniawi. Ya, keinginannya berupa urusan akhirat. Beda dengan kita, banyak keinginan urusan dunia. Ya, duit pengennya akeh, umah pengennya bagus, mobil pengennya mewah. Ya, urusan dunia kabeh, emas pengennya pirang-pirang. Tapi ya belum masalah, asalkan kita semua bisa menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Urip ki pengennya masugih. Ya misal pengennya masuk sugih ngarat-ngarat, tapi ya beli sugih-sugih, ya wis bae sih. Dia terima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memaksakan apa yang kita inginkan. Ya bisa jadi takdir Allah itu lebih baik, ya lebih baik daripada sesuatu yang kita inginkan. Yakni tarkad dunia wa talabar ridho maulah, yaitu meninggalkan dunia dan mencari ridhone Gusti Allah. Ya, ini ciri-ciri orang yang arif billah. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya ada sifat al-khauf war-roja, takut dan harapan kepada Allah. Lalu lisannya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu matanya senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Dan keinginan orang-orang yang arif billah bisa dikondisikan. Ya, kalau misalkan belum ditakdirkan oleh Allah, maka mereka bisa menerima apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal magalatul khamisah, dan magalah yang kelima, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Magalah yang kelima datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. La khaira fi salatin la khusyu'a fiha, wa la khaira fi saumin lam tina'a fihi anil lagwi, wa la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha, wa la khaira fi ilmin la wara'a fiha, wala khaira fi malin la sakhawata fihi, wala khaira fi ukhuwah la hifdha fiha, ila akhirih.
Makalah yang kelima datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, la khaira, tidak ada kebaikan, fi salatin, pada salat, la khusyu'a fiha, yang salatnya tidak ada khusyuknya. Ya, yang salatnya tidak ada khusyuknya. Ya wis je, beli usah salat. Nah, kinarane salah kaprah. Ya, mentang-mentang ada ucapan tidak ada kebaikan pada salat, yang salatnya enggak khusyuk. Ya wis je, beli usah salat, megel-megeli teman. Nah, ini namanya salah kaprah. Harusnya ya ketika mendengar itu dia berusaha agar salatnya bertambah khusyuk. Ya dudu wis ya wis lah beli usah salat dah, yakin arane dudu wong pengen selamat dudu. Ya la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan pada salat yang tidak khusyuk. Fal khusyu'u fi juz'in minas salati wajibun laysa bisyarat. Maka berusahalah untuk kita semua khusyuk di dalam salat, ya, khusyuk di dalam salat. Maka khusyuk pada macam dari salat itu wajib, ya, karena salat yang diterima oleh Allah adalah salat yang khusyuk, tergantung kadar khusyuknya. Kama qala Syekhuna Ahmad An-Nahrawi auhallahu ila ba'di anbiya'ih. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebagian para nabinya. Abdi, wahai hambaku, kata Allah, habli min ainika adumu, berikan untukku dari matamu apa? Air matanya. Wahai hambaku, kata Allah, berikan untukku dari matamu apa yang diberikan? Air matanya berikan. Wa min qalbika al khusyu, dan berikan dari hatimu apa yang diberikan? Al khusyu. Ya, al khusyu. Tsummad'u, kemudian berdoalah, mintalah, kata Allah. Fa inni astajibu lak, maka sesungguhnya aku akan mengijabah untukmu. Wa annal gharibul mujib, dan aku, kata Allah, sangat dekat dan juga mengijabah apa yang diminta oleh kalian. Amin ya rabbal alamin. Ya mulane kongkon nangis-nangisan, ya bakal bisa nangis-nangisan. Bakal bisa nangis-nangis. Ya, kemudian khusyuk di dalam ibadah. Setelah itu doa kepada Allah, niscaya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala khairu fi shaumin, dan tidak ada kebaikan pada puasa, lam tina'a fihi anil lagwi, yang tidak bisa mencegah di dalam puasanya dari ucapan-ucapan yang tidak manfaat. Ya, jadi kalau ingin puasanya itu sempurna, puasanya itu bagus, di antaranya kita harus bisa menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak manfaat. Gunakan lisannya baca Quran, baca sholawat, baca zikir dan lain sebagainya. Jangan lagi puasa tapi menggibah, lagi puasa tapi mencaci maki, menghina orang. Puasanya percuma. Wala khairu fi qiraatin, dan tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Quran, la tadabbur fiha, yang tidak ada tadabbur di dalam bacaannya. Ailan nadhara fi ahkamiha, ya tidak ada bisa memahami pada hukum-hukumnya. Bacaannya salah, ya, panjang dibaca pendek, pendek dibaca
panjang ya, enggak ada idgham, enggak ada salah kabeh lah. Ya, tapi orang gelem belajar. Ya, wis salah tapi beli gelem belajar ini. La tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan membaca Al-Qur'an yang tidak ada tadabbur. Tapi pendate bacaane salah-salah, gelem takon, gelem belajar, ya tetap masih mendapatkan kebaikan. Bahkan kata Nabi, orang yang baca Al-Qur'annya itu enggak lancar, ngeja-ngeja, ya, tapi dia semangat bertanya, mau belajar, pahalanya 2. Ya, pahalane loro. Ya, pahalane loro. Sing macane wis lah, pokoknya ya wis beli teratur lah, kepaksa. Ya, ao. Itu pahalanya 2. Alhamdulillah. Wala khairu fi ilmin la wara fihi, dan tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak ada waro. Waro itu sifat hati-hati, anis subhat wal muharramat. Ya, hati-hati dari perkara yang subhat, apalagi perkara yang haram. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda, manittaqal syubhat, barang siapa yang takut, yang menjaga subhat, faqad istabraka lidinih, maka dia telah lepas untuk agamanya dan irdihi, dan irdinya. Wa man waqa'a fi subhat, dan barang siapa yang terjerumus pada perkara yang subhat, waqa'a fil haram, maka kelak dia akan terjerumus pada perkara yang haram. Wala khairu fi malin, dan tidak ada kebaikan pada harta, la sakhawata fi, yang tidak ada sifat dermawannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma fataha rajulun, tidaklah seseorang membuka, baba atiyatin, pintu pemberian, bisodakotin, dengan cara bersedekah, ausilatin, atau dengan cara silaturahim, ila zadahullah biha kasrotan, melainkan Allah Ta'ala akan menambah, memperbanyak hartanya. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi kalau ingin harta kita tambah banyak, maka salah satu caranya dengan sedekah. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin, dan tidaklah seseorang membuka pintu minta-minta, yuridu biha kathrotan, ya, tujuannya agar tambah banyak, tapi caranya minta-minta kepada orang, ila zadahullah biha qillatan, melainkan Allah Ta'ala akan mensedikitkan untuk orang tersebut. Ya, akhirnya minta-mintanya beli peragat-peragat, berarti kan hartanya setitik. Ya, selamit wong kitik-kitik njaluk, kitik-kitik njaluk, kitik-kitik njaluk. Ya, bagian hartanya ngarat-ngarat gak, berarti wong kuunku melarat. Apa sih? Ya, wongnya jalukan bae aja. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi kaya raya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wala khaira fi ukhuwatin la hifdha fiha, tidak ada kebaikan pada persaudaraan yang tidak dijaga. Yang tidak dijaga artinya kalau kita punya saudara, berteman, berkawan, maka usahakan ya semata-mata berkumpul karena Allah, berpisah karena Gusti Allah. Ya, karena orang yang berkawan, bersahabat karena Allah, berpisah karena Allah, kelak akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wala khairu fi ni'matin la baqa'a fiha, tidak ada kebaikan pada nikmat yang tidak kekal pada kenikmatan tersebut. Ya, tidak ada kebaikan pada nikmat yang tidak kekal. Wa kana ba'dhum da'a bihadza du'a,
Dan sebagian ulama berdoa dengan doa ini, Allahumma la taslub minni, ya Allah jangan engkau cabut dariku nikmatan, sesuatu nikmat an'amta biha alayya, yang engkau berikan nikmat kepadaku. Nikmatnya aja dicabut, terutama nikmat yang besar adalah iman Islam. Kalau nikmat duniawi itu enggak kekal. Yang kekal itu dunia yang disedekahkan, dunia yang dijadikan amal jariah, ini kekal ini. Ya. Tapi kalau dunia yang dimakan, ya, dibuat foya-foya habis itu, ya habis duitnya. Tapi kalau buat amal jariah, buat sedekah, bangun pondok pesantren, musola, majelis dan lain sebagainya, itulah dunia yang kekal. Wong wis mati masih oleh ganjaran sing Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis pindah alam ning alam akhirat, ya, akan tetapi masih bisa menikmati uangnya. Ya, padahal wis laka duit ning akhiratku, masih bisa menikmati duit. Duitnya dadi ganjaran, ya, duitnya dadi pahala, duitnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab duitnya itu dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wala khaira fi du'ain la ikhlas fi, dan tidak ada kebaikan pada doa yang tidak ikhlas. Tidak ada kebaikan pada doa yang tidak ikhlas, ya. Jadi kalau doa ikhlas, tapi kayak bakal bab doa maka bega ikhlas bu ya. Kabeh gak ikhlas sebab butuh sih. Nah, ya pemaling dongan jaluk duit wah wis ikhlas pisan go. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda, inna hadhil qulub aw'iya fa khairuha aw'aha. Sesungguhnya hati ini adalah tempat, maka sebaik-baik tempat adalah aw'aha. Ambu apa kuno artinya? Fa idza sa'altumullah, apabila kalian minta kepada Allah, fas'aluhu, maka mintalah kepada Allah, wa antum wathiquna bil ijabah, dan kalian dalam keadaan yakin dengan doa-doa kita pasti diijabah. Ya, wathiquna kalau di dalam Al-Qur'an mukinuna, ya, mukinun yakin. Kalau di sini wathiqun, ya, yakin, mantap bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha la yastajibu doa, maka sesungguhnya Allah tidak mengijabah doa man da'a min dhari qalbin ghafil, dari doa orang yang hatinya lalai. Ya, artinya doa minta kepada Allah, hatinya ini mantap. Allah itu maha kaya, Allah maha perkasa, Allah maha segala-galanya. Ya pemaning sing dijaluk bab duit. Ya duit iku ning ngadepane Gusti Allah beli kanggo. Ya, masa wong sejen dipai duit kita beli dipai duit. Sing penting mantap, yakin insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua dunia maupun akhirat. Rezeki kita dilapangkan oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan zahir maupun batin, diberikan keturunan saleh salehah, dan kelak kita semuanya dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya wa likullinya salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.